tentang pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak ini apa? Bapak Ibu nanti pengendalian kontrak dapat 2 soal. Pengendalian kontrak adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh PPK, ya, tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK supaya apa? Supaya tujuan pengadaan itu bisa tercapai. Apa parameter tujuannya tercapai? Yang pertama, mutu barang. Ya. Nah, ini biaya. Nilai kontraknya berapa? Nilai kontraknya 100 juta. Berarti dibayar senilai 100 juta. Yang kedua apa? Mutu. Bapak beli barang laptop mereknya A. Ya berarti yang datang harus mereknya A. Pak, yang datang mereknya B, Pak. Gimana, Pak? Terima atau tolak? Tolak. Karena tidak sesuai. Nah, ini artinya Bapak Ibu mengendalikan supaya target itu bisa tercapai. Pertama dari aspek biaya, jangan sampai biayanya kemahalan, apalagi biayanya melebihi pagu anggaran, nanti nggak bisa dibayar. Yang kedua, mutu. Paling gampang menyatakan mutu apa? Berdasarkan merek dan tipe. Paling gampang kalau Bapak beli barang. Kalau Bapak nanti pekerjaan konstruksi, mutunya dinyatakan apa? Misalnya perlu uji besi, perlu uji tekan, uji tarik, betonnya, perlu uji kekerasan, dan seterusnya. Itu pengendalian mutu. Pengendalian waktu, kontraknya 2 bulan. Begitu di hari ke-60, selesai nggak pekerjaan? Kalau selesai, diperiksa dan diuji. Kalau nggak selesai, penyedia nanti kena sanksi denda. Kuantitas, volumenya berapa banyak? Di kontrak Bapak Ibu beli laptop 100. Di akhir kontrak berarti yang datang harus 100. Nah, ini Bapak Ibu melakukan tindakan namanya pengendalian kontrak. Tindakan atau langkah-langkah supaya target dari pengadaan itu tercapai. Yang terakhir, tepat fungsi. Nah, ini. Jadi pengadaan itu atau pengendalian kontrak dinyatakan selesai apabila barang yang Bapak Ibu beli dinyatakan fungsional. Nah, kalau udah fungsional artinya target pengadaannya sudah tercapai. Ya, targetnya sudah tercapai. Masalah-masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan pengadaan, pengendalian kontrak itu masalahnya apa? Yang pertama, masalah keterlambatan. Harusnya misalnya target di hari ke-30 progres 50%. Targetnya. Actualnya di lapangan hanya 30%. Berarti ada deviasi. Kalau bahasa kasarnya deviasi itu apa? Keterlambatan. Ada perbedaan antara target dengan kondisi lapangan, beda. Nah, makanya nanti kalau nanti Bapak Ibu menemukan kondisi seperti itu, PPK punya kewenangan mengeluarkan surat peringatan. Kalau istilahnya wasit main bola, pemainnya melakukan pelanggaran, dikasih kartu kuning pertama. Dalam bentuk yang namanya SP, surat peringatan. Kasih waktu, Pak, tolong ya. Saya kasih waktu seminggu, tolong dikebut kerjaannya. Seminggu kemudian Bapak cek lagi, ada kemajuan enggak? Enggak ada. Kasih SP 2. Pak, saya kasih waktu ya, 7 hari lagi. 7 hari kemudian Bapak cek lagi, ada kemajuan pekerjaan enggak? Enggak ada, keluar SP 3. Kalau udah SP 3 apa? Bapak bilang, lu gue N. Putus kontrak. Yang kedua, seringkali di lapangan pada saat Bapak Ibu melaksanakan kontrak, terjadi perubahan kondisi lapangan. Perubahan kondisi lapangan ini apa? Ada 2. Bisa perubahan yang sifatnya administratif, misalnya ganti PPK. Ya, ganti PPK ini banyak kemungkinan. Bisa karena mutasi, bisa juga karena PPK-nya mengundurkan diri,
Bisa juga karena PPK-nya mohon maaf, ya misalnya meninggal dan seterusnya. Itu perubahan yang sifatnya administrasi. Bisa juga perubahan yang bersifat teknis. Apa saja? Bisa jadi di lapangan diperlukan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ada penambahan atau pengurangan item pekerjaan. Bisa juga ada perubahan spek. Misalnya Bapak Ibu beli laptop. Sudah kontrak seminggu, penyedianya datang. Pak, ini laptop yang Bapak beli, merek A, tipe B, udah discontinue. Nah, apa yang harus Bapak lakukan? Ini nggak bisa dipaksain, mau terus. Kagak ada barangnya, udah discontinue. Berarti harus dilakukan perubahan spek. Dari speknya A berubah jadi B. Atau perubahan waktu pelaksanaan. Ya. Jadi nanti kalau nanti Bapak ada soal di ujian terjadi perubahan kondisi lapangan, maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Melakukan addendum kontrak. Berikutnya, yang terakhir, nanti Bapak Ibu dapat 2 soal, itu tentang serah terima. Ya. Penyedia melaporkan. Berarti nanti penyedia melaporkan kepada PPK bahwa pekerjaan sudah selesai. Apa yang harus dilakukan oleh PPK? Sebelum dilakukan serah terima. Nanti PPK melakukan pemeriksaan dan pengujian. Boleh PPK sendiri? Boleh, kalau PPK-nya sanggup. Tapi kalau nggak sanggup, tadi PPK dibantu oleh tim teknis. Melakukan pemeriksaan dan pengujian. Bapak beli AC 10 unit, yang datang ternyata semua sesuai. Tapi begitu Bapak cek ternyata ada yang nggak sesuai spek. Terima atau tolak? Tolak. Nanti hasil pemeriksaannya dibuat dalam berita acara hasil pemeriksaan. Dari 10 unit AC yang Bapak beli, apakah semuanya 10-10-nya sesuai? Atau bisa jadi dari 10 ternyata 9 sesuai, 1 tidak sesuai. Berarti yang 1 ditolak. Kalau ternyata ada 1 nggak sesuai, apa yang harus Bapak lakukan? Meminta penyedia mengganti dengan spek yang sesuai. Dari sini nanti Bapak Ibu dapat 2 soal. Tindakan yang dilakukan oleh PPK sebelum dilakukan serah terima. Meriksa dan nguji nanti dituangkan dalam berita acara. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya, siapakah yang menandatangani berita acara serah terima? Apakah tim teknis? Bukan. Serah terima itu dari penyedia menyerahkan kepada PPK. Atau nanti ada pilihan lain, PPHP atau penyedia menyerahkan kepada PPHP. Salah, sekarang udah kagak ada PPHP. Serah terima dari penyedia kepada PPK. Ya, jangan sampai salah, nanti Bapak Ibu dapat 2 soal di sini. 2 soal tentang serah terima. Nah, yang terakhir, soal tentang penilaian kinerja. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti akan ditanya, siapa yang melakukan penilaian kinerja? Jawabannya siapa? PPK. Nah, kemarin Bapak udah belajar dengan Pak di pasal 11 itu disebut, salah satu tugas dan wewenang dari PPK adalah menilai kinerja penyedia. Jangan sampai nanti Bapak Ibu salah. Bapak Ibu pasti nanti dikasih cerita dulu. PPK Dinas Pendidikan telah melaksanakan pengadaan AC. Pekerjaan tersebut sudah diperiksa, sudah diuji, dilakukan serah terima. Langkah selanjutnya dilakukan penilaian kinerja. Nanti Bapak Ibu ditanya, siapakah yang berwenang melakukan penilaian kinerja? Misalnya di situ ada pilihan PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, tim teknis. Tolong yang diklik adalah PPK. Jangan diklik tim teknis, Pak, karena dia yang meriksa dan menguji. Jangan, jadi salah.
kewenangannya ada di PPK. Oke, itu yang pertama. Nanti soal tentang kinerja itu 2. Bapak Ibu akan selalu ditanya, siapa yang menilai? Yang kedua, nanti Bapak Ibu ditanya apa yang dinilai. Apa kriterianya? Nah, kriterianya ada 4. Yang pertama, kualitas dan kuantitas. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, waktu. Yang keempat lah, layanan. Nanti Bapak Ibu ditanya, sebutkan salah satu dari aspek-aspek penilaian kinerja penyedia. Salah satu dari 4 ini. Kualitas dan kuantitas, biaya, waktu, dan pelayanan.